Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nadia Isnaini dengan NIM C1B021193 dari Ruang 3 Manajemen. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya, yaitu tentang konsep posting ke buku besar, neraca saldo, dan konsep awal jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Baik, langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu posting ke buku besar. Nah, apa itu posting ke buku besar? Jadi, posting atau pemindah bukuan adalah memindahkan transaksi yang telah dicatat dalam jurnal ke dalam setiap akun buku besar yang sesuai. Buku besar adalah buku yang berisi perkiraan mengenai ikhtisar dari pengaruh transaksi keuangan akibat perubahan aktiva, kewajiban, maupun modal dalam perusahaan. Nah, fungsi dari buku besar itu dapat disimpulkan, yaitu yang pertama adalah menjadi bahan dan informasi dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua adalah untuk dasar penggolongan dari transaksi yang sudah tercatat pada jurnal. Yang ketiga adalah untuk alat menggolongkan data keuangan dan bisa mengetahui jumlah maupun keadaan rekening atau akun. Dan yang terakhir adalah untuk alat meringkas data transaksi yang sudah tercatat di dalam jurnal umum. Nah, bagaimana cara memposting dari jurnal ke dalam buku besar? Jadi, yang pertama itu adalah kita terlebih dahulu memindahkan tanggal kejadian pada jurnal umum dalam tanggal yang ada pada buku besar. Selanjutnya, pindahkan juga jumlah debit dan jumlah kredit dalam kolom debit dan kredit ke dalam buku besar. Selanjutnya, masukkan nomor halaman dan jurnal dalam kolom referensi dalam buku besar. Dan yang terakhir adalah pindahkan penjelasan dan keterangan singkat dalam jurnal umum ke dalam buku besar. Yang selanjutnya adalah neraca saldo. Nah, apa itu neraca saldo? Jadi, neraca saldo atau yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama trial balance adalah suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Neraca saldo memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai fungsi persiapan untuk mempersiapkan pembuatan laporan akhir keuangan pada suatu perusahaan. Selanjutnya adalah sebagai fungsi pencatatan, tempat untuk melakukan beberapa macam pencatatan. Dalam hal ini, pencatatan yang dilakukan adalah pencatatan data-data pada setiap akun rekening. Selanjutnya adalah memiliki fungsi koreksi, tempat melakukan koreksi terhadap seluruh catatan serta siklus akuntansi yang telah dilakukan. Dan yang terakhir adalah fungsi monitoring. Nah, maksudnya adalah fungsi neraca saldo adalah untuk melaksanakan atau melakukan pengawasan pada setiap akun dalam keuangan perusahaan. Masuk ke dalam yang terakhir, yaitu adalah konsep awal penyesuaian. Nah, konsep awal penyesuaian ini adalah jurnal penyesuaian akuntansi yang digunakan untuk melakukan proses penyesuaian terhadap saldo-saldo akun atau pos transaksi-transaksi tertentu agar sesuai dengan keadaan sebenarnya dalam proses penyusunan laporan keuangan. Contoh jurnal penyesuaian persediaan barang dagang dan office supplies. Nah, untuk contoh transaksi yang dicatat dengan jurnal penyesuaian adalah yang pertama ada transaksi sewa dibayar di muka, kedua asuransi dibayar di muka, ketiga pendapatan diterima di muka, keempat penyusunan aktiva tetap, kelima piutang tak tertagih, keenam rekonsiliasi bank, ketujuh surplus on hand, kedelapan ikhtisar laba rugi, kesembilan cadangan kerugian piutang, dan yang terakhir adalah persediaan barang dagang. Nah, itu tadi beberapa penjelasan tentang neraca saldo, konsep awal penyesuaian, dan juga tentang posting ke buku besar. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.